abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup. Oh negeriku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para hadirin sekalian. Selamat datang pada Selamat malam. acara hari ini. Untuk acaranya webinar pentingnya sertifikasi kompetensi yang mengusung tema membangun sumber daya manusia unggul dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Adi Supriyatna MKOM selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Utama. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Bonardo Aldo Tobing, BSc BA selaku pembicara utama kita, dan beliau juga merangkap sebagai Komisioner BNSP. Selamat datang kepada Ibu Sri Wasianti MKOM selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus PSDKU Bogor. Selamat datang Bapak Rizal Amegia Saputra MKOM selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus PSDKU Sukabumi. Selamat datang juga kepada Bapak Warjiono MKOM, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus PSDKU Tegal. Selamat datang Ibu Chandra Agustina MKOM selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus PSDKU Surakarta. Selamat datang Ibu Lisnawanti MKOM selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus PSDKU Pontianak, dan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya, Rizky Permana, selaku moderator acara webinar hari ini, membacakan serangkaian acara pada webinar ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, nanti ada sambutan oleh Bapak Rizal Amegia Saputra MKOM selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi PSDKU Sukabumi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita sampai pada acara utama, yaitu pemaparan materi dari narasumber utama kita, yaitu Bapak Bonardo Aldo Tobing, BSc BA. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah itu kita sesi foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, berikut saya bacakan dulu untuk tata tertib webinar hari ini. Ya. Pada sesi presentasi narasumber, hanya pembicara yang dapat dipersilahkan berbicara, menyampaikan pemaparan materi dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise, distraction saat webinar berlangsung. Saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan menyiapkan audio. Peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat dengan mengirim pesan kepada panelis. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan dari narasumber selesai. Pertanyaan akan dibatasi sesuai dengan waktu yang tersedia. Pada sesi tanya-jawab atau diskusi, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui fitur chat atau memberikan raise hand dengan menyebutkan nama, asal kampus, serta pertanyaannya. Yang keenam, peserta dilarang menyebarkan tautan yang mengandung sara atau ujaran kebencian, serta tidak sesuai dengan semangat dan tujuan acara. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon untuk tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. E-materi nantinya dapat diunduh melalui link yang akan dibagikan oleh panitia di penghujung acara. Peserta wajib mengupload bukti kehadiran webinar dan mengisi kuesioner melalui link yang akan dibagikan oleh panitia di penghujung acara nanti. Dan terakhir, e-sertifikat dapat diunduh melalui halaman laikan.bsi.ac.id. Baik, acara selanjutnya adalah pembukaan acara webinar profesionalisme program studi oleh Bapak Rizal Amegia Saputra MKOM. Kepada Bapak Rizal Amegia Saputra MKOM, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silakan Pak Rizal. Tes. Oke, suara kedengaran nggak Pak? Kedengaran Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarjana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM MKOM MPD. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Diah Puspitasari MKOM. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Bapak Suryanti MKOM. Yang saya hormati seluruh Kaprodi, Sistem Informasi Akuntansi, UPSI beserta staf Prodi, dan yang saya hormati narasumber kita Bapak Bonardo Aldo Tobing,
dan serta para mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarjana Informatika yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada malam ini walaupun secara daring ya. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara seminar yaitu tentang pentingnya sertifikat kompetensi. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta mahasiswa-mahasiswaku yang saya banggakan, berbicara tentang sertifikat kompetensi bahwa saat ini memang sangat penting karena perusahaan-perusahaan saat ini tidak hanya melihat ijazah saja, namun melihat juga kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawannya, yaitu berupa dari sertifikat kompetensi. Mungkin nanti akan lebih jelasnya oleh narasumber akan dijelaskan seberapa penting sertifikat kompetensi itu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini nanti narasumber akan memaparkan seberapa pentingnya sertifikat kompetensi itu yang harus dimiliki ya oleh lulusan-lulusan dari khususnya ya prodi Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari prodi Sistem Informasi Akuntansi ada beberapa sertifikat ya kompetensi nanti akan dilaksanakan. Salah satunya yaitu ada Jahir, ada juga Mayob, ada juga nanti programming ya. Nah, nanti itu di mana wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Karena sertifikat kompetensi nanti akan menjadi salah satu inputan pada surat keterangan pendamping ijazah ataupun SKPI. Nah, jadi nanti teman-teman di sini setelah lulus itu akan memiliki ijazah dan SKPI. Nah, itu akan penting ya buat teman-teman dikarenakan itu menjadi ciri khas ya. Kompetensi teman-teman itu ada di mana. Nah, itu salah satunya bahwa sertifikat kompetensi itu sangat penting. Jadi yang saya harapkan nanti buat teman-teman di sini semuanya, khususnya mahasiswa ya, baik yang dari utama sampai dengan PSTKU, jangan sampai nanti di seminar ini teman-teman tidak memperhatikan. Jadi harus memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak narasumber bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber dan selamat datang yang telah meluangkan waktu untuk bersama kami ya di sini. Acara webinar ini secara resmi saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizal Megia Saputra M.Com. Dengan adanya pembukaan acara oleh Bapak Rizal Megia Saputra M.Com, maka acara webinar ini resmi dibuka dan siap untuk melaksanakan rangkaian acara. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan se-Indonesia bersatu, tanahku hidupan aku semua, jiwanya bangga badannya Indonesia Raya, Indonesia merdeka.
Merdekakan aku yang Indonesia merdeka. Baik, para hadirin, tibalah kita di acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber utama kita, yaitu Bapak Bonardo Aldo Tobing, BSCBA. Dengan profil singkatnya yang akan saya bacakan sebagai berikut. Bapak Bonardo Aldo Tobing, BSCBA, saat ini beliau menjabat sebagai Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Beliau juga bertindak sebagai Lead Asesor Lisensi BNSP dari tahun 2011 sampai saat ini. Beliau juga telah mengikuti banyak pelatihan, diantaranya pelatihan asesor kompetensi di BNSP tahun 2012 dan Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership atau AOTS di Jepang, di Osaka, tepatnya pada tahun 2018. Beliau juga mempunyai banyak pengalaman berorganisasi, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, sebagai anggota Dewan Kehormatan BPP HIPMI sejak tahun 2001 sampai saat ini, dan Junior Chamber Internasional atau GCI, sebagai Presiden GCI Senat Indonesia sejak tahun 2015 hingga saat ini. Tentunya para hadirin semua sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Bonardo Aldo Tobing, BSCBA, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silakan Pak Aldo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Cukup, Pak. Jelas. Baik. Ya, pertama-tama saya menyapa yang terhormat Rektor UBSI, yang saya hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Pak Rizal, yang saya hormati juga moderator Mas Rifki, dan para peserta webinar, mahasiswa, mahasiswi UBSI, ini dari Jakarta, dari Bogor, Sukabumi, ada dari Tegal, Surakarta, dan Pontianak. Pertama-tama tentu kita bersyukur pada Tuhan karena rahmat-Nya kita bisa berkumpul malam hari ini dengan menggunakan teknologi Zoom, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa tetap berkomunikasi. Baik, saya lanjut saja. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang pentingnya sertifikasi kompetensi dalam pembangunan SDM unggul menghadapi era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Lanjut. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi kita sekarang pada era yang disebut revolusi industri 4.0 yang sudah berapa tahun terakhir ini kita hadapi bersama, yaitu terjadinya transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Kemudian, tanpa kita bayangkan, muncullah
pandemi COVID-19, di mana COVID-19 ini merubah semua kehidupan kita. Sehingga saat ini kita menghadapi satu era yang disebut dengan new normal, atau normal baru, ataupun tatanan baru, atau kebiasaan baru. Terserah kita mau menggunakan istilah apa. Tapi ini adalah bentuk adaptasi manusia terhadap kondisi di mana COVID-19 ini masih tetap berjalan, vaksin yang kita tunggu-tunggu ini belum bisa kita dapati sampai saat ini, sehingga kita harus beradaptasi karena ekonomi harus tetap berjalan tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita tetap menjaga kesehatan, tetapi tetap ekonomi kita bisa berjalan. Nah, kemudian kita juga menghadapi yang disebut dengan Society 5.0. Nah, ini adalah suatu masyarakat yang muncul atas tanggapan adanya kehadiran revolusi industri 4.0, di mana keperluan masyarakat akan lebih mudah terpenuhi dan mempercepat kerja manusia karena dibantu oleh teknologi dan sudah saling berintegrasi. Kita tahu sekarang kita mau belanja apa saja bisa menggunakan teknologi dengan online. Kita mau makan apa saja tinggal menggunakan handphone saja bisa, makanan sudah bisa hadir. Begitu pula kita ingin beli tiket pesawat, kemudian pesan hotel, semua melalui satu alat saja. Sehingga inilah kita dalam society, dalam masyarakat 5.0. Lanjut. Nah, saudara sekalian, perubahan peta dunia tenaga kerja, zona kritis akibat COVID-19 ini yaitu terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK ini banyak sekali terjadi. Penurunan pendapatan, tentu penurunan daya beli pun terjadi karena pendapatan kita menurun. Pekerja hilang, bahkan pekerja tidak lagi memiliki pendapatan. Dan banyak pekerja yang baru bekerja dari rumah. Jadi sekarang work from home. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, pemutusan hubungan kerja PHK itu mencapai 15,6% pekerja terkena PHK. Di antaranya adalah 13,8% tanpa pesangon, 1,8% dengan pesangon. Next, terus. Nah, kemudian sektor paling terdampak pertama adalah konstruksi bangunan, itu 29,3%. Kemudian perdagangan, restoran, akomodasi 28,9%. Kemudian listrik, gas, air minum 28,6%. Lanjut. Nah, penurunan pendapatan kita itu mencapai 40%. Jadi pekerja ini mengalami penurunan pendapatan sampai 40%. Ini sangat luar biasa. 15% pekerja tidak memiliki pendapatan. Jadi 15% dari pekerja kita tidak memiliki pendapatan. Kemudian 63,8% pekerja itu bekerja dari rumah, work from home. Tinggi sekali, 63,8%. Lanjut. Nah, tantangan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, saudara sekalian, 75 sampai 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Nah, sehingga Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja kita dengan teknologi digital. Nah, sehingga industri 4.0 ini di mana di era disrupsi teknologi yang menggabungkan antara domain fisik, digital, dan biologi, ini menjadi sesuatu yang harus kita hadapi saat ini. Lanjut. Nah, di satu sisi, saudara sekalian, pandemi COVID-19 ini mempercepat proses digitalisasi. Ya, kita tahu kalau sekarang ini yang yang sudah
bermain teknologi digital, bukan lagi hanya milenial, tapi kalangan kolonial seperti saya ini sudah bermain digital gitu. Bahkan ibu-ibu rumah tangga sekarang sudah lebih kepada teknologi. Arisan juga menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Jadi ini sudah mempercepat proses digitalisasi. Kemudian pandemi COVID-19 ini juga memunculkan skill-skill baru yang dulu kita belum pernah bayangkan sekarang bermunculan. Ya, contoh umpamanya seseorang yang biasanya bekerja di kantor karena harus bekerja di rumah, mulai bisa membuat sesuatu, contohnya dia bisa membuat makanan, katakanlah seperti donat dan lain sebagainya, sehingga dia bisa menjual secara online dan bisa laku begitu. Sehingga ini muncul skill-skill baru. Dan kemudian paling penting adalah pandemi COVID-19 ini memberi dampak akan pentingnya sertifikasi kompetensi. Karena apa? Karena kita tahu sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawannya, bahkan tadi saya sampaikan di awal, melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, sehingga ke depan ini, saudara sekalian, hanya SDM yang mempunyai kompetensi, mempunyai keahlian tertentu, itulah yang bisa bertahan ke depan ini. Karena perusahaan-perusahaan ke depan akan merekrut SDM yang betul-betul kompeten dan ada bukti kompetensinya. Lanjut. Nah, program pengembangan SDM Indonesia, saudara sekalian, sesuai dengan visi Presiden 2019 sampai 2024, pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Kita juga akan mendapat keunggulan berupa bonus demografi, di mana mulai tahun 2020 sampai 2030, Indonesia ini akan berlimpah tenaga kerja muda dan produktif. Sehingga ini juga harus kita sikapi bersama. Jangan sampai bonus demografi ini bukan menjadi unggulan bagi Indonesia, tapi bisa menjadi ancaman. Nah, maka dari itu, saudara sekalian, adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru yang banyak di demo ini, kita juga harus menyikapinya dengan positif. Karena apa? Karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ke depan akan banyak tercipta pekerjaan-pekerjaan baru, karena akan banyak investasi yang masuk baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga nanti banyak SDM-SDM kita yang bisa dipekerjakan. Sehingga dengan demikian bonus demografi kita ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Maka itu ada 3 kunci untuk mengelola bonus demografi. Pertama adalah kesehatan. Bagaimana kita bisa mengelola kesehatan generasi muda kita. Jadi jangan sampai generasi muda kita ini generasi yang setiap hari makan mie instan gitu. Walaupun mie instan itu memang enak sekali gitu ya. Saya juga termasuk yang senang makan mie instan. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini sangat penting untuk kedepannya. Bagaimana bisa pendidikan yang link and match dengan kebutuhan industri. Kemudian yang ketiga adalah iklim ketenagakerjaan. Bagaimana kita bisa mengelola iklim ketenagakerjaan kita sehingga lulusan-lulusan dari pendidikan pelatihan yang tiap tahun itu ada 3 juta yang setiap tahun itu bertambah, ini bisa diserap oleh industri ataupun mereka bisa berwirausaha. Sehingga ketiga kunci inilah yang harus selalu kita persiapkan agar bonus demografi ini bisa menjadi keunggulan. Kemudian juga kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah diberlakukan sejak 31 Desember 2015. Nah, ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN ini adalah di mana kita ada terjadinya arus bebas tenaga kerja terampil antar negara anggota ASEAN. Sehingga di sini juga dibutuhkan bukti kompetensi, yaitu sertifikat kompetensi. Kemudian kita juga tadi sudah masuk pada industri 4.0, di mana kita dibutuhkan tenaga kerja kita yang memang
melek teknologi. Nah, kemudian adanya COVID-19 juga mempercepat proses-proses digitalisasi ini. Dan diharapkan dengan semua tantangan ini, maka kita bisa menciptakan SDM profesional, kompetitif, dan kompeten. Lanjut. Nah, saudara sekalian, Pak Presiden Jokowi pada saat meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas se-Indonesia di Kendal, Jawa Tengah, ini pada bulan Desember 2019 yang lalu, beliau mengatakan bahwa sekarang ini bukan adu ijazah, tapi skill. Semua negara sekarang ini persaingannya ada di situ. Bukan ijazah apa, bukan adu ijazah sekarang, tapi adu keterampilan, adu skill dan kompetensi. Nah, ini disampaikan oleh Pak Presiden pada saat kesempatan membuka Balai Latihan Kerja Komunitas Indonesia. Nah, saudara sekalian, saya tidak menyampaikan bahwa ijazah tidak penting, bukan. Tetapi selain ijazah, kita penting mempunyai bukti kompetensi, yaitu berupa sertifikat kompetensi. Karena tadi moderator juga ketua program studi sudah menyampaikan bahwa ke depan ini perusahaan-perusahaan ketika melakukan rekrutmen akan mempersyaratkan bukti kompetensi. Nah, sehingga di samping ijazah, bukti kompetensi menjadi hal yang penting. Lanjut. Nah, ini saya sharing saja. Ini ada statement dari Jack Ma, kita tahu, the founder of Alibaba. Dia mengatakan bahwa masa depan itu bukan kompetisi knowledge, ya, tapi kompetisi tentang kreativitas, kompetisi imajinasi, kemudian kompetisi juga untuk berpikir secara independen. Jadi ini masa depan itu sudah seperti ini. Kita harus kreatif, kita harus imajinatif, dan kita harus independen dalam berpikir, sehingga kita bisa berkreasi gitu. Lanjut. Nah, ini contoh, saudara sekalian, Google, Apple, IBM, dan 12 perusahaan lainnya sekarang sudah merekrut tenaga kerja tanpa ijazah universitas. Ini maksudnya adalah yang direkrut itu adalah yang memang betul-betul memiliki kompetensi tertentu di bidangnya. Sehingga ketika mereka direkrut, mereka sudah siap untuk bekerja. Jadi perusahaan tidak perlu lagi membuat training bagi tenaga kerja yang baru di hire gitu, sehingga bisa langsung bekerja. Lanjut. Nah, kemudian saudara sekalian, Indonesia sebetulnya kita ini sudah banyak sekali regulasi undang-undang yang memang mempersiapkan kompetensi SDM. Nah, ada beberapa amanat SDM kompeten, antara lain Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana di situ juga diamanatkan dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian ada Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, adanya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP. Ada Inpres 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Ada juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi PMI, dulu adalah PKI. Sekarang istilahnya pekerja migran Indonesia. Jadi banyak sekali sudah undang-undang regulasi yang mengamanatkan SDM kompeten. Lanjut. Nah, kemudian juga tuntutan kompetensi dalam regulasi ini
ada beberapa undang-undang yang sudah terbit sebelumnya terkait dengan kompetensi. Antara lain ada ketenagakerjaan, ada keolahragaan, kepariwisataan, peternakan, perikanan, geospasial, dan lain sebagainya. Nah, dengan banyak undang-undang ini, bagaimana kita bisa melakukan sinergitas antara kementerian lembaga agar regulasi yang sudah banyak terbit tentang kompetensi ini bisa bersinergi agar bisa memberi manfaat yang besar bagi peningkatan daya saing SDM Indonesia. Jadi dengan banyaknya undang-undang ini kita harapkan tidak bertabrakan satu sama lain, tapi bisa bersinergi. Lanjut. Nah, kemudian tuntutan persyaratan kompetensi dalam perjanjian moda 4 GATS. Ya. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan, kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa. Jasa yang dapat diperdagangkan antara lain jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa konstruksi, dan teknik terkait, jasa kesehatan, sosial, jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga, pariwisata, transportasi, dan jasa lainnya. Jadi di moda 4 ini juga sudah ada tuntutan persyaratan kompetensi dalam perjanjian moda 4 GATS. Lanjut. Nah, sedikit tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. BNSP merupakan lembaga independen yang dibentuk atas amanah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP ini sebagai pengganti dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004. Tujuannya untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. BNSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BNSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan transparansi, baik secara internal maupun eksternal. BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. Jadi BNSP dalam menjalankan tugas sertifikasi kompetensi mendelegasikan kepada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang mendapatkan lisensi untuk menjalankan tugas sertifikasi kompetensi. Salah satunya adalah LSP UBSI. Ini sudah menjadi LSP yang dilisensi oleh BNSP. Lanjut. Nah, dalam PP 10 2018, tugas fungsi BNSP itu ada 6, antara lain pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi nasional dan internasional, pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga nasional internasional, dan pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. Jadi kita ada 6 fungsi yang diberikan, diamanatkan kepada BNSP melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018. Lanjut. Nah, ini yang penting, saudara sekalian. Pengakuan atas kompetensi kerja. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya manusia itu butuh pengakuan. Jadi kalau kita punya rumah atau punya tanah, pasti kita ingin memiliki bukti pengakuan berupa sertifikat hak milik. Itu pasti. Kalau kita punya rumah, punya mobil, kendaraan, punya motor, pasti kita ingin memiliki buktinya berupa BPKB. Nah, sekarang kalau kita mempunyai
keahlian tertentu atau kompetensi, maka kita harus mempunyai atau mengambil bukti kompetensi tersebut, yaitu berupa sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh otoritas yang diberi kewenangan oleh negara. Lanjut. Nah, maka dari itu, saudara sekalian, sertifikat kompetensi adalah produk hukum yang memiliki legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Jadi, basisnya adalah standar kompetensi. Karena kita ketika akan melakukan pengakuan berupa sertifikat kompetensi harus melalui proses uji kompetensi atau asesmen, itu harus ada basisnya, yaitu standar kompetensi. Nah, sehingga apa yang dipegang oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, ini bukan sertifikat tanah yang dibagi-bagikan, tapi ini adalah sertifikat BNSP. Pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa penting setiap SDM memiliki bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi. Lanjut. Nah, manfaat sertifikasi apa saja? Tentu yang pertama bagi dunia usaha, dunia industri, ini adalah pertama membantu dunia usaha industri untuk meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasa yang dibuatnya itu dibuat oleh tenaga kerja yang kompeten dan terpelihara kompetensinya. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini, era-era sekarang ini, perusahaan-perusahaan di luar negeri, ketika Indonesia akan mengekspor produk kita ke luar negeri, maka pihak luar negeri itu sekarang sudah mempersyaratkan mana bukti SDM-nya kompeten. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan besar itu sekarang sudah mulai menyampaikan kepada SDM karyawannya untuk memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kemudian bagi dunia usaha industri juga membantu rekrutmen berbasis kompetensi. Sehingga perusahaan-perusahaan ketika melakukan rekrutmen, katakanlah pasang iklan dan sebagainya, maka dia akan mempersyaratkan di samping ijazah memiliki sertifikat kompetensi, contoh bidang informasi akuntansi level sekian umpamanya gitu. Nah, maka yang direkrut itu sudah pasti memang kompeten di bidangnya. Jadi sekarang sudah tidak lagi orang memasang iklan dicari lulusan universitas terkemuka, contohnya itu. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Atau dicari tenaga kerja lulusan SMA sederajat umpamanya. Itu sudah tidak laku lagi karena sekarang yang dicari adalah yang memiliki bukti kompetensi. Nah, kemudian bagi dunia pendidikan, lembaga pendidikan, ini menjadi alat penjaminan mutu bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Ini yang kita harapkan. Kemudian juga bagi lembaga pendidikan membantu pengembangan desain instruksional pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian juga membantu pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, bagi SDM itu sendiri membantu merencanakan jenjang karir. Jadi kalau kita mempunyai sertifikat kompetensi, maka kita bisa merencanakan jenjang karir kita. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah sertifikat kompetensi ini bisa menjadi personal branding untuk berwirausaha. Jadi contoh, umpamanya kalau ada seseorang, dia memiliki sertifikat kompetensi bidang otomotif, katakanlah, maka dia bisa membuka bengkel sendiri, dia bisa berwirausaha. Nah, masyarakat akan percaya kepada bengkel itu karena pemiliknya kompeten, ada bukti kompetensinya. Sehingga dia pasti akan mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten. Nah, inilah yang diharapkan sertifikat kompetensi ini menjadi personal branding. Lanjut. Nah, ini sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, saudara sekalian, ada 6 subsistem
Ya, ada sistem sertifikasi kompetensi, ada pengembangan kelembagaan, ada sistem lisensi, kemudian sistem data dan informasi, ada harmonisasi, kita melakukan harmonisasi dengan asosiasi profesi, asosiasi industri, kemudian juga dengan lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan, kemudian kementerian lembaga, dan juga dengan lembaga-lembaga internasional. Jadi kita melakukan itu. Kemudian sistem data dan informasi, dan sistem penjaminan mutu, sertifikasi. Lanjut. Ya, next. Nah, sekarang ini, saudara sekalian, eranya adalah era kolaborasi. Jadi, bagaimana kita bisa membangun SDM Indonesia yang kompeten? Ada 3 unsur yang harus memainkan perannya. Pertama adalah industri atau pengguna. Nah, industri atau pengguna ini harus menerjemahkan keinginan mereka atau kebutuhan mereka ke dalam standar kompetensi. Sehingga standar kompetensi ini bisa menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dan juga bagi sertifikasi. Nah, kemudian lembaga pendidikan pelatihan ini harus mengembangkan kurikulumnya berbasis kompetensi menggunakan standar yang sama yang dikembangkan oleh industri. Sehingga jangan lembaga pendidikan punya standar sendiri, industri punya standar sendiri, sehingga jalannya masing-masing gitu. Nah, ini kita harapkan industri menerjemahkan kebutuhannya ke dalam standar, kemudian lembaga pendidikan pelatihan menggunakan standar sebagai acuannya dalam mengembangkan kurikulumnya berbasis kompetensi, kemudian BNSP dengan LSP-LSP-nya mengembangkan asesmen berbasis kompetensi, skema-skema sertifikasi yang digunakan juga berbasis kepada standar yang sama yang dibuat oleh industri. Nah, sehingga lulusan lembaga pendidikan pelatihan disertifikasi oleh BNSP masuk ke industri sudah cocok dengan kebutuhan industri. Nah, sehingga kita harapkan ketiga pilar ini bisa betul-betul memainkan perannya dengan baik. Karena apa, Bapak Saudara sekalian? Sertifikasi itu adanya di ujung. Jadi proses dari hulu ke hilir, sertifikasi itu berada di hilir. Sehingga sangat tergantung kepada proses dari hulunya. Yang mulai dari pembuatan standar, kemudian pendidikan pelatihan, kemudian baru disertifikasi. Sehingga ini kita butuh kolaborasi yang memang betul-betul harmonis antara industri, pendidikan, dan sertifikasi. Inilah yang sekarang disebut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sering disebutkan dengan perkawinan massal. Jadi perkawinan massal itu sebenarnya melibatkan cinta segitiga, begitu kalau saya sebutkan, antara industri, lembaga pendidikan pelatihan, dan sertifikasi. Nah, sehingga kalau ini bisa harmonis, maka kita harapkan lulusan-lulusan pendidikan pelatihan masuk ke industri setelah disertifikasi sudah cocok dengan kebutuhannya. Lanjut. Nah, apa saja infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional? Pertama harus ada lembaganya, LSP-nya. Nah, UBS ini kita bersyukur sudah ada LSP-nya. Kemudian yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini bisa standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI, atau standar khusus, atau standar internasional. Ini semua ketiga ini bisa digunakan. Kemudian harus ada skema sertifikasinya. Skema sertifikasi adalah paket-paket kompetensi yang menjadi menunya LSP. Kemudian ada perangkat asesmen atau materi uji kompetensi. Inilah menjadi kunci di dalam melakukan uji kompetensi. Kemudian tempat uji kompetensi yang kita sebut dengan TUK. Ini juga penting karena tempat uji kompetensi harus menerapkan good practices atau tempat kerja yang baik. Kemudian yang keenam adalah asesor kompetensi. Nah, asesor kompetensi ini perannya sangat strategis dan sangat penting karena asesor kompetensi inilah yang bisa merekomendasikan seseorang itu kompeten atau belum kompeten.
Nah, sehingga kita membutuhkan asesor kompetensi yang memang betul-betul independen dan betul-betul bisa memberikan penilaian yang objektif, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan setiap sertifikat yang kita keluarkan kepada penerima sertifikat. Jadi jangan sampai memberikan sertifikat itu asal-asalan. Tetapi kita harus betul-betul mempertanggungjawabkan setiap SDM atau mahasiswa yang kita nyatakan kompeten itu betul-betul kompeten. Sehingga sertifikat kompetensi yang kita terbitkan dengan lambang Garuda itu bisa dipercaya oleh industri, bisa dipercaya oleh publik, bahkan bisa dipercaya secara internasional. Lanjut. Nah, di KBLI, saudara sekalian, di KBLI kita, di Baku Lapangan Usaha Indonesia, itu ada di kategori M743. Ini sudah ada sekarang di KBLI. Ya, boleh diklik terus. Nah, di sini, jadi sudah ada. Ya, jadi dengan adanya di KBLI ini makin mempermudah nanti kita untuk melihat sertifikasi ini sampai sejauh mana. Lanjut. Nah, sumber daya sertifikasi BNSP, saudara sekalian, sampai bulan September 2020, jumlah LSP yang sudah dilisensi oleh BNSP ini totalnya 1.825 lembaga. Yang mana terdiri dari 1.442 itu adalah LSP P1 pendidikan dan LSP P1 industri. Dari 1.442 ini, yang terbesar adalah LSP P1 SMK, karena ini ada instruksi Presiden kepada BNSP untuk mempercepat sertifikasi bagi lulusan SMK dan juga mempercepat lisensi bagi SMK sebagai LSP P1. Dan di samping itu ada lagi LSP Universitas, LSP Politeknik, LSP BLK, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak untuk P1 pendidikan pelatihan. Kemudian LSP pihak kedua ada 81, LSP pihak ketiga yang didirikan oleh asosiasi industri atau profesi ada 302 lembaga. Jumlah asesor ada 41.613, jumlah master asesor ada 125, jumlah tempat uji kompetensi atau TUK ada 14.910. Nah, ini sumber daya sertifikasi BNSP. Lanjut. Nah, sebaran LSP, saudara sekalian, ini masih terkonsentrasi di Jawa. Ya, Jawa, Bali, NTB. Sumatera ada 239, Kalimantan 58, Sulawesi 60, Papua, Maluku sudah ada 24 LSP. Nah, dari 1.349 LSP di Jawa itu juaranya adalah Jawa Timur. Itu yang terbanyak, ada 379. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Ini sudah cukup banyak LSP-nya. Lanjut. Sebaran asesor, saudara sekalian, ini masih banyak di Pulau Jawa juga. Ya, ini dominasinya adalah Jawa Timur, nih asesornya paling banyak, ada 8.000 lebih. Kemudian Jawa Barat ada 7.000 lebih, Jawa Tengah ada 5.900 lebih, dan DKI 4.800 lebih. Ya, jadi banyak di Pulau Jawa masih terkonsentrasi. Lanjut. Nah, untuk sebaran master asesor dari 125 orang ini juga masih banyak di Jawa. Sumatera hanya 2, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kalimantan, calon ibu kota kita hanya 1 master asesornya. Sulawesi ada 9, dan lebih ke timur lagi belum ada master asesornya.
Jadi kita akan terus menambah jumlah master asesor. Lanjut. Nah, kebijakan BNSP, pertama kita terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pasca COVID-19 ini. Kemudian kita melakukan pengembangan SDM BNSP, kita melakukan pembinaan dan pengawasan LSP, pengembangan sistem data dan informasi, kemudian juga kita melakukan pengembangan master asesor dan asesor, kita pastikan penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi, dan kita meningkatkan kerjasama untuk saling pengakuan sistem sertifikasi nasional dan internasional. Jadi arah kebijakan BNSP seperti ini. Lanjut. Nah, bagaimana kebijakan saling pengakuan kompetensi di ASEAN? Nah, untuk ASEAN, saudara sekalian, ada 3 instrumen saling pengakuan yang sudah disepakati di ASEAN. Pertama, ASEAN MRA, Mutual Recognition Arrangement. Ini sudah ada 8 sektor bidang yang sudah disepakati di ASEAN, MRA ASEAN, antara lain ada engineering, ya, insinyur, ada arsitek, ada tenaga perawat, ya, kemudian pariwisata, dokter gigi, ada akuntan, ada survei, qualification, dan lain sebagainya. Ada 8 sektor bidang yang sudah disepakati di ASEAN. Kemudian ada ASEAN Qualification Reference Framework atau AQRF. Nah, AQRF ini untuk menyandingkan perbedaan leveling KKNI. Indonesia, kerangka kualifikasi nasional Indonesia kita levelnya 1 sampai 9. Negara ASEAN lainnya itu 1 sampai 8. Singapura 1 sampai 6. Nah, perbedaan ini untuk bisa ini adalah untuk saling pengakuan sistem sertifikasi dan quality assurance. Jadi ini khusus untuk saling pengakuan penjaminan mutu dan sistem sertifikasi. Jadi nanti kalau semua LSP termasuk BNSP juga kita sudah comply terhadap ASEAN Guiding Principle, maka nanti sertifikat yang sudah diterbitkan oleh LSP, pemegang sertifikat ketika akan bekerja di negara ASEAN lainnya, katakanlah di Thailand atau di Vietnam, maka otoritas negara akan melihat, oh ini diterbitkan oleh BNSP melalui LSP yang dilisensi, maka karena kami sudah percaya sistemnya, maka langsung bisa diakui. Nah, ini ada 3 instrumen untuk saling pengakuan di ASEAN. Lanjut. Nah, untuk ASEAN Guiding Principle ini sekarang dalam taraf implementasi. Ya. Nah, buku ASEAN Guiding Principle ini sudah diterjemahkan ke beberapa negara, bahasa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Jadi bisa nanti didapatkan bukunya. Jadi kita harapkan BNSP dan LSP yang ada bisa comply terhadap ASEAN Guiding Principle ini. Nah, kita sudah melakukan pilot project trilateral antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Kita bisa saling melihat sistemnya, dan ini sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Dan ini bagus sekali, kita tahu bagaimana kelemahan Indonesia, bagaimana keunggulan Indonesia, begitu pula dengan Malaysia dan Filipina. Lanjut. Nah, untuk mempercepat sertifikasi kompetensi, saudara sekalian, pertama kita itu harus ada yang disebut dengan peta okupasi. Jadi yang dimaksud dengan peta okupasi ini adalah jabatan-jabatan apa saja yang ada di dunia industri, ya, di dunia usaha, apa saja jabatan-jabatan. Nah, ini harus dipetakan dan kemudian ditetapkan secara nasional.
oleh kementerian sektornya. Jadi katakanlah umpamanya di bidang pariwisata, maka dia harus menetapkan peta-peta okupasi apa saja yang ada di pariwisata. Nah, setelah ditetapkan, maka kita mempermudah kita untuk mengidentifikasi ketersediaan standar kompetensi kerjanya. Apakah sudah ada SKKNI-nya? Kemudian kita identifikasi apakah modul-modul pendidikan pelatihan ini sudah tersedia terkait terhadap okupasi yang sudah ditetapkan. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kesiapan kelembagaan pendidikan dan pelatihan. Kemudian kita identifikasi juga komitmen asosiasi industri dan asosiasi profesi dalam rangka untuk mengembangkan sertifikasi kompetensi untuk okupasi tersebut. Kemudian baru kita kembangkan skema-skema sertifikasinya. Dan kemudian baru kita kembangkan LSP-nya dan baru dilaksanakan sertifikasi. Nah, selama ini kenapa lama prosesnya? Karena peta okupasinya belum semua sektor ditetapkan. Nah, BNSP selalu menghimbau kepada kementerian lembaga untuk segera menetapkan peta okupasi tersebut. Lanjut. Nah, sekarang sudah ada beberapa peta okupasi yang sudah ditetapkan secara nasional. Pertama adalah Kominfo. Kementerian Kominfo sudah menetapkan peta okupasi yang ada di sektor komunikasi dan informatika. Nah, ini tebal sekali, jadi banyak sekali jabatan-jabatan yang ada di bidang komunikasi dan informatika. Kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara juga sudah menetapkan peta okupasinya. Ketenaga listrikan juga sudah. Pertanian juga sudah. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah. Dan yang terakhir ada peta okupasi bidang otomotif yang sudah ditetapkan beberapa hari yang lalu. Persis tanggal 10 November yang lalu, ini sudah di-launching, ditetapkan peta okupasi bidang otomotif. Lanjut. Nah ini tanggal 10 November ditetapkan peta okupasi untuk industri otomotif. Sehingga kita sudah bisa mengidentifikasi jabatan-jabatan apa saja yang ada di otomotif, sehingga bisa dikembangkan skema-skema sertifikasi kompetensinya. Lanjut. Nah, kemudian, saudara sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini, BNSP kita tetap produktif, ya, karena bagaimanapun juga pelayanan harus tetap berjalan. Lanjut. Nah, maka dari itu, BNSP sudah menerbitkan surat edaran untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam tatanan normal baru. Antara lain adalah kita memberi izin untuk asesmen jarak jauh atau menggunakan online atau virtual. Ini kita sebut dengan AJJ. Nah, LSP yang akan melakukan asesmen jarak jauh, itu kami minta untuk bermohon dulu kepada BNSP karena kami akan memverifikasi dulu sistemnya, kemudian SOP-nya, ya, kemudian SDM-nya untuk memastikan bahwa asesmen jarak jauh itu tetap menerapkan prinsip-prinsip asesmen. Kemudian kita juga melakukan asesmen lapangan dan witness dengan menerapkan protokol kesehatan, latihan asesor kompetensi, dan RCC juga kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan juga program subsidi PSKK, jadi kita ada program subsidi bantuan untuk sertifikasi, itu juga kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita harapkan program sertifikasi kompetensi ini tidak menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Lanjut. Nah, untuk asesmen jarak jauh atau AJJ, jadi nanti kita akan melihat dulu ketentuan umumnya antara lain menerapkan standar asesmen, kemudian melaksanakan prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti,
kemudian juga harus terjamin kerahasiaan dan keamanannya, kemudian kita juga harus pastikan menjamin teknologi, aplikasi, sistem informasi yang digunakan legal, dan dapat telusur terhadap bukti kompetensi asesi. Kemudian kita juga melihat apakah memiliki sumber daya sertifikasi kompetensi jarak jauh, kemudian teknologi yang digunakan tidak memberi peluang kepada personil sertifikasi, tidak menerapkan penjaminan mutu sertifikasi. Nah, saudara sekalian, ke depan nanti kita akan mengarah kepada digitalisasi. Lanjut. Nah, BNSP akan go digital karena ini memang sudah eranya. Maka kita sedang mempersiapkan beberapa sistem di BNSP, antara lain nanti untuk proses lisensi LSP oleh BNSP kita menggunakan elektronik, ya. Kemudian untuk katakanlah melakukan pengajuan pelatihan asesor RCC, kemudian juga untuk pelayanan publik, ya, asesor, kita juga menggunakan e-office dan sebagainya. Jadi ke depan ini memang sudah akan menggunakan digital. Bahkan ke depan kita sedang merencanakan sertifikat kompetensinya juga bisa digital. Jadi ketika sudah dinyatakan kompeten melalui uji kompetensi, maka sertifikat kompetensi bisa langsung di-print gitu. Tapi ini masih dalam proses pengkajian karena kita ingin pastikan dari sisi security-nya, karena ini menggunakan lambang Garuda, jadi jangan sampai ini bisa dipalsukan. Jadi ini kita masih mengkaji ini. Mudah-mudahan di masa depan ini bisa segera kita lakukan. Nah, jadi saudara sekalian, ke depan ini sertifikasi kompetensi semakin penting karena kita semakin dibutuhkan kompetensi yang spesifik. Jadi ke depan ini di samping era digital, maka bukti pengakuan kompetensi itu menjadi sangat penting. Nah, maka dari itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik yang di pendidikan, yang lulusan daripada lembaga pendidikan pelatihan maupun yang sudah berpengalaman, itu harus memiliki bukti kompetensi. Nah, saya sedikit share, saudara sekalian. Sertifikat kompetensi ini dilakukan melalui proses yang namanya assessment. Assessment itu berbeda dengan ujian, gitu. Jadi assessment itu namanya juga mengakses. Nah, sehingga metode-metode assessment-nya ada beberapa metode. Bisa uji tulis, bisa wawancara, kemudian bisa portofolio, bahkan bisa praktek, ya, atau observasi praktek. Nah, suatu kali saya pernah diundang di Kementerian Kebudayaan, karena pada waktu itu akan dilakukan uji kompetensi untuk, saya lupa bidangnya apa di kebudayaan, itu kebetulan semua profesor semua. Nah, saya diundang, nah profesor ini komplain kepada saya. Katanya, kenapa kami ini harus disertifikasi? Kan kami sudah profesor, gitu. Apalagi yang mesti dibuktikan, gitu kan? Nah, kemudian saya jelaskan, Prof, saya bilang begini, ini uji kompetensi atau assessment, ini ada metodenya. Jadi bukan berarti bahwa Bapak, Ibu, para profesor itu mau diuji lagi, bukan. Tapi kita melakukan assessment. Nah, kalau profesor-profesor sudah memiliki pengalaman yang banyak, ada bukti-buktinya, maka kita tinggal melakukan portofolio saja. Ya, sehingga kita hanya melihat saja kalau memang bukti-buktinya asli dan terkini, maka kita bisa nyatakan seorang itu kompeten. Jadi bukan diuji lagi. Nah, akhirnya mereka baru menyadari itu, dan mereka akhirnya bersepakat. Karena tadinya dipikir mau diuji, begitu. Nah, akhirnya mereka bersepakat. Nah, sama juga umpamanya contoh, akan dia lakukan sertifikasi untuk pembalap sepeda, katakan. Nah, ada satu orang yang ikut uji, dia membawa medali emas juara nasional Indonesia, membawa medali perak
Asian Games, ya, kemudian medali perunggu kejuaraan dunia. Nah, dia menunjukkan itu. Masa kita harus suruh dia praktek dulu naik sepeda, begitu kan nggak mungkin. Dia kan sudah pengalaman. Nah, sehingga yang pengalaman ini bisa dibuktikan dengan metode portofolio. Nah, inilah yang disebut dengan proses assessment. Nah, maka dari itu, ke depan ini kita akan terus mensosialisasikan agar setiap SDM Indonesia itu memiliki bukti kompetensi, baik yang melalui lembaga pendidikan pelatihan, mahasiswa-mahasiswi, sehingga ketika mereka lulus dari universitas, di samping ijazah mereka mendapat sertifikat kompetensi, maupun yang sudah berpengalaman, yang belum memiliki pengakuan, itu juga bisa kita berikan pengakuan berupa sertifikat kompetensi. Lanjut. Nah, saya kira ini akhir dari paparan saya, saudara sekalian. Nah, di sini dikatakan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan jembatan emas SDM unggul Indonesia maju. Nah, di sini ada Chef Juna yang memang sudah kompeten di bidangnya sebagai cook, sebagai chef. Ini dia juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Sehingga kita selalu memperkenalkan atau mempromosikan sertifikasi profesimu. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi UBSI, tentu kami berharap ketika nanti lulus dari universitas ini, selain mendapatkan ijazah, juga bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, karena UBSI ini sudah menjadi lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP. Tinggal nanti bagaimana LSP UBSI ini bisa memperbanyak skema-skema sertifikasinya sesuai dengan prodi-prodinya. Sehingga seluruh mahasiswa-mahasiswi ini bisa mendapatkan akses sertifikasi kompetensi kerja. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan selamat mengikuti atau memasuki era baru ini, dan mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi UBSI dari seluruh Indonesia ini selain mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah, juga bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, sehingga kita bisa membangun SDM Indonesia yang unggul, sehingga pada akhirnya Indonesia kita bisa maju. Demikian dari saya, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bonardo Aldo Tobing, BSCBA, atas pemaparan materinya yang sangat bagus dan sangat menarik ya. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, berikut sedikit saya bacakan beberapa kesimpulan ya dari materi hasil pemaparan Pak Aldo. Di antaranya pandemi COVID-19 ya, di sini mempercepat proses digitalisasi, memunculkan skill baru, dan memberi dampak pentingnya sertifikasi kompetensi bagi kita semua. Dan tadi juga Pak Aldo berkata, sekarang bukan lagi ijazah, tetapi skill gitu ya, yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Dan di sini juga sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yaitu contohnya BNSP ya, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Oke. Terus Pak Aldo juga berpesan tetap produktif di masa pandemi COVID-19 buat kita semua. Sertifikasi kompetensi adalah jembatan emas untuk menjadi SDM Indonesia yang unggul dalam bidangnya. Dan tadi juga terakhir, Pak Aldo berharap teman-teman semua, jika suatu saat sudah lulus nanti, selain mendapat ijazah, juga mampu mendapatkan sertifikat kompetensi yang
sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing ya, sehingga bisa bersama-sama untuk membangun SDM Indonesia menjadi lebih maju lagi ke depannya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Aldo untuk pemaparan materinya. Baik, sebelum memulai ke sesi tanya jawab, saya sedikit ingin menyampaikan beberapa informasi ya untuk pengisian link kuesioner yang akan ditampilkan di kolom chat Zoom-nya nanti ya. Di sini ada beberapa link kuesioner, yaitu dari Prodisia juga ada. Terus ada, jangan lupa subscribe link YouTube channel Kuliah BSI aja ya, yang nanti linknya akan ditaruh di kolom chat Zoom-nya, serta ada link isi kuesioner untuk kehadiran mahasiswa. Dan sertifikat nanti akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi kuesioner, upload bukti keikutsertaan, dan bukti telah subscribe channel YouTube Kuliah BSI aja, di mana link kuesioner akan diberikan di akhir sesi acara oleh saya dan para panitia. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab antara peserta dengan Bapak Aldo selaku narasumber utama pada malam hari ini. Dan berikut juga saya dari tadi sudah merangkum ya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Aldo. Baik, saya coba lihat dulu ya Pak pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Oke, untuk Pak Aldo nih dari Yogi Purnomo dari UBSI Bekasi Pak. Yogi bertanya apakah dampak negatif terkait kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Jadi dampak negatifnya itu apa Pak terkait kelangkaan SDM yang kualitasnya tinggi? Bagaimana? Dampak apa? Dampak negatif Pak. Dampak negatif terkait langkanya sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tinggi. Gitu. Iya. Atau mau ditampung dulu atau mau dicoba? Ya, jawab tampung dulu. Tampung dulu. Oke deh. Dan satu lagi di sini, ini juga lumayan banyak sih pertanyaannya ya. Jadi mungkin kita buka open dua-dua dulu untuk menampungnya. Bagaimana cara BNSP dalam menyikapi jika pada suatu saat nanti menemukan sertifikat BNSP yang ternyata palsu nih Pak? Gitu. Oke, baik, mungkin bisa dijawab dulu untuk Pak Aldo-nya. Baik, pertama tentang dampak negatif akan langkanya SDM kita yang berkualitas tinggi. Nah, tentu ini akan berdampak kepada daya saing SDM kita. Ya. Daya saing SDM kita ini kita perlu tingkatkan. Karena apa? Karena sekarang sudah dalam arus bebas tenaga kerja di ASEAN maupun globalisasi sudah di depan mata kita, sehingga kita perlu adanya daya saing SDM kita. Ya, jadi kalau kita langka kualitas tinggi, tentu ya daya saing SDM kita sulit untuk berkompetisi. Kemudian juga untuk industri atau dunia usaha industri, maka kalau SDM kita tidak berkualitas tinggi, maka produk-produk atau jasa yang dibuat oleh industri kita ini juga sulit bersaing. Karena sekarang eranya memang sudah, yang saya sampaikan tadi, perusahaan-perusahaan di luar negeri, buyer-buyer itu ketika mereka akan membeli produk dari Indonesia, mereka mempersyaratkan SDM-nya itu kompeten, ada bukti kompetensinya. Nah, sehingga ke depan ini tentu kalau kita tidak mempunyai SDM kita yang berkualitas, maka tentu berdampak terhadap daya saing SDM kita dan juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian kita dari sisi industri, karena memang akan sulit kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan baik ASEAN maupun internasional. Kemudian yang kedua, bagaimana BNSP menyikapi sertifikat palsu? Jadi memang kalau sampai terjadi sertifikat palsu, tentu ini sudah ranahnya kriminal. Tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. Jadi memang untuk sertifikat palsu
ya kita bersyukur sampai saat ini belum ada ya sertifikat palsu. Pastinya kalau ada sertifikat palsu, kita langsung melacak siapa LSP-nya. Nah, kalau LSP yang lisensi BNSP menerbitkan sertifikat palsu, maka LSP tersebut bisa dicabut lisensinya oleh BNSP karena ini sudah ada apa terkait kriminal, maka kita langsung cabut lisensinya. Saya kira demikian, Pak Muradro. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldo. Dan ini ada lagi nih Pak untuk pertanyaannya Pak. Kira-kira persiapan apa aja nih yang harus disiapkan oleh mahasiswa ketika nantinya mereka akan mengikuti sebuah sertifikasi kompetensi nih Pak? Itu dulu aja mungkin Pak. Baik, jadi kalau untuk mahasiswa ketika akan melakukan mengikuti sertifikasi kompetensi, jadi memang setiap LSP, kalau contohlah LSP UBSI, ini kan ada skemanya. Nah, skema-skema yang dikembangkan oleh LSP P1 seperti UBSI ini, skemanya itu harus memang sesuai dengan prodinya dan sesuai dengan apa namanya mata pelajarannya begitu. Jadi jangan sampai yang diujikan itu beda dengan yang diajarkan. Ya, sehingga mahasiswa itu ketika melakukan ikut uji kompetensi itu memang sesuai dengan mata pelajaran yang dia pelajari. Nah, sehingga ini bisa sinkron. Jadi jangan sampai yang diujikan itu berbeda dengan apa yang dia pelajari. Nah, sehingga sebenarnya dari sisi mahasiswa tidak usah khawatir terhadap uji kompetensi karena ini sudah sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan mata pelajarannya, sehingga apa yang diujikan itu sudah pasti inline dengan apa yang dipelajari, sehingga jangan khawatir gitu loh. Karena kalau kita memang sudah menguasai, pasti kita bisa lolos atau dinyatakan kompeten ketika mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP. Baik, cukup jelas Pak untuk jawabannya. Jadi tetap mengikuti apapun yang sudah ditentukan ya untuk apa aja yang harus disiapkan ya kira-kira gitu. Dan ini juga ada yang bertanya nih Pak dari peserta. Oh enggak, bukan Pak, sorry. Ada lagi kira-kira para peserta yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Pak Aldo, mungkin bisa langsung raise hand aja biar di open mic-nya, biar langsung bertanya langsung kepada Bapak Aldonya. Gimana para peserta? Atau mungkin dari teman-teman panitia nih, jika ada yang ingin bertanya, silakan kita open discuss. Masih lumayan panjang juga waktunya. Ya, kalau untuk ini kita coba tanyakan aja nih Pak ya, ada yang bertanya juga. Masa aktif sertifikatnya berapa lama Pak kira-kira kalau untuk dari BNSP? Cara perpanjangnya perlukah uji ulang atau kalau biasanya di LSP BSI itu kayak apa ya? Bukan, kalau yang baru itu kan uji kompetensi ya. Kalau ini paling cuma portofolio mungkin ya. Kira-kira gimana Pak? Masa aktif sertifikatnya berapa lama dan cara perpanjangnya bagaimana? Baik. Jadi kalau perbedaannya antara ijazah dan sertifikat kompetensi, kalau ijazah itu berlaku seumur hidup. Jadi kalau katakanlah seorang insinyur, maka dia seumur hidup insinyur, walaupun dalam kehidupannya dia bekerja katakanlah sebagai bankir, tidak ada kaitannya dengan apa yang dia pelajari sebagai insinyur, tapi dia bekerja sebagai bankir.
Nah, sertifikat kompetensi ini kita memastikan dan memelihara kompetensi untuk apa yang dia mempunyai kompetensinya. Jadi kalau seorang insinyur tapi dia bekerja sebagai perbankan, bankir, maka yang kita pastikan adalah dia sebagai bankir itu kompeten. Nah, maka dari itu sertifikat kompetensi itu ada masa berlakunya. Nah, biasanya itu 3 tahun masa berlakunya. Memang ada yang 2 tahun, biasanya untuk sektor TIK itu 2 tahun karena perkembangannya cepat. Tapi yang lain itu 3 tahun masa berlakunya. Nah, setelah 3 tahun, jadi kalau mahasiswa UBSI ketika mau lulus universitas, kemudian ikut uji kompetensi, mendapat sertifikat kompetensi, kemudian bekerja di industri atau di dunia usaha, nanti ketika 3 tahun kemudian sertifikatnya habis masa berlakunya, maka pemegang sertifikat itu tidak bisa lagi datang ke LSP UBSI minta diperpanjang. Karena LSPP 1 itu hanya mensertifikasi peserta didiknya. Jadi ketika dia sudah alumni, sudah bekerja, maka ketika sertifikatnya expired, dia harus mencari LSP P3 yang memang didirikan oleh asosiasi industri atau profesi. Disitulah dia bisa memperpanjang sertifikat kompetensinya. Jadi tidak bisa kembali lagi ke LSP UBSI karena sudah bukan siswanya lagi. Nah, disinilah perbedaannya antara LSPP 1, LSPP 2, dan LSPP 3. Demikian. Oke, baik Pak. Dan ini ada tambahan juga untuk pertanyaannya. Di sini kan sertifikasi kompetensi ini ada kelas-kelasnya ya. Misalkan kayak sertifikasi kompetensi untuk tingkat SMA mungkin beda dengan perguruan tinggi gitu ya. Mungkin kalau bisa dijelaskan perbedaannya kira-kira apa nih Pak? Antara yang SMA dan perguruan tinggi atau memang yang lebih ke profesi gitu? Ya, jadi kita kan ada namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Itu sesuai Perpres 8 tahun 2012. Jadi di sana sudah ada levelingnya. Tadi sampaikan levelnya kalau di Indonesia itu KKNI level 1 sampai 9. Nah, di KKNI itu bisa menyandingkan antara akademik, ya, kemudian vokasional dan pengalaman kerja. Nah, bisa saja di sana di leveling itu kalau SMA, SMK itu level 2. Kalau SMK yang 4 tahun dia bisa level 3. Nah, kalau S1 itu level 6 ke atas gitu. Nah, jadi disitulah memang sudah ditentukan di KKNI kita, sehingga kalau kita ingin mengambil sertifikat kompetensi dengan leveling, maka seperti Universitas UBSI ini, karena ini universitas, maka dia punya levelnya minimum tuh level 6 gitu. Jadi nggak bisa dia mengambil sertifikasi level 2 karena itu levelnya SMK. Nah, kemudian kita bisa menyandingkan, jadi di KKNI itu katakanlah seorang yang pengalaman kerjanya cukup banyak, sudah puluhan tahun di satu bidang. Saya memberi contoh pada waktu beberapa tahun yang lalu, Ibu Susi Pujiastuti, itu Menteri Kelautan Perikanan pada waktu itu, Kementerian Kelautan Perikanan pernah membuat surat ke BNSP sekitar 3 tahun yang lalu, itu meminta Ibu Pujiastuti sebagai menteri diuji oleh BNSP untuk level 9 ahli kelautan perikanan. Karena beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa. Nah, kemudian kita sempat ketemu dengan Ibu Susi Pujiastuti pada waktu itu, beliau mengatakan, saya ini hanya punya ijazah SMP. Jadi kalau di KKNI kita, SMP itu
level 1 itu rendah sekali, level bawah sekali. Tapi pengalaman kerja dia luar biasa di perikanan kelautan. Bahkan sudah dikatakan ahli. Nah, akhirnya BNSP membuat skemanya, kemudian diuji, Ibu Susi ini akhirnya mendapat sertifikat kompetensi level 9, ahli perikanan kelautan. Sehingga kalau disetarakan dengan program akademik, maka setara dengan S2. Nah, S3, S3. Nah, disinilah KKNI kita ini bisa orang yang pendidikannya rendah tapi pengalamannya tinggi, sehingga dia bisa disetarakan begitu dengan level akademik. Nah, ini banyak yang bisa begini, seperti di Kementerian Pariwisata juga pernah beberapa tahun yang lalu, karena di sekolah tinggi pariwisata itu membutuhkan dosen-dosen yang bisa berasal dari praktisi. Tapi banyak dosen praktisi ini hanya S1, sementara persyaratan untuk menjadi dosen kan harus S2. Nah, sehingga waktu itu Menteri Pariwisata menggandeng BNSP untuk melakukan uji kompetensi level 8, ahli perhotelan. Nah, sehingga kita buat itu, kebetulan waktu itu pesertanya dari GM Hotel, memang orang yang sudah kompeten di bidangnya, kemudian kita lakukan uji kompetensi, mendapat sertifikat level 8 ahli perhotelan, sehingga dia level 8 bisa setara dengan dijajarkan dengan S2. Nah, sehingga pada waktu itu ada sekitar 20 atau 30 yang dinyatakan kompeten, maka mereka bisa mengajar di sekolah tinggi pariwisata yang di Bali, di Bandung, dan di Makassar. Jadi inilah keunggulan dari KKNI kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak dari Mas Tori Octavianus. Apa benar sih, benar nggak nih misalkan sertifikasi profesi itu meningkatkan daya saing industri gitu Pak? Kira-kira bagaimana menurut Pak Aldo? Ya, jadi kalau menurut saya, kalau dengan memiliki sertifikat kompetensi karena dia terbukti dia kompeten di bidangnya, itu sudah pasti akan meningkatkan daya saing industri. Karena pasti dari sisi skill-nya sudah betul-betul terjamin karena memang dia memiliki keahlian tertentu, sehingga industri-industri itu dalam mengembangkan produk-produknya sudah pasti akan menghasilkan produk yang terbaik gitu, sehingga ini akan meningkatkan daya saing kita, baik daya saing produk maupun daya saing SDM. Nah, maka dari itu memang ke depan ini sudah sangat dibutuhkan bukti kompetensi. Nah, saya melihat contohnya begini, kalau di negara-negara maju itu tenaga kerja atau SDM-nya itu sudah kesadaran masyarakat sudah tinggi. Jadi kalau dia punya keahlian tertentu, pasti dia akan mengambil buktinya, sertifikat kompetensi. Nah, kalau di Indonesia memang masih kesadaran masih rendah. Banyak orang masih merasa, saya kan sudah ahli, saya kan sudah jago nih, ngapain lagi disertifikasi begitu. Padahal di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu dikatakan bahwa pengakuan kompetensi adalah hak masyarakat. Nah, dari itu BNSP kita membantu masyarakat mendapatkan haknya. Jadi kalau orang itu kompeten, dia berhak mendapat bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi, tentu melalui rangkaian proses uji kompetensi. Nah, jadi saya yakin dan saya percaya bahwa kalau SDM kita semuanya mempunyai keahlian kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, tentu
akan menaikkan daya saing industri Indonesia maupun daya saing SDM Indonesia. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, mungkin cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Ya, saya close gitu. Jadi terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat jelas dari Bapak narasumber kita yaitu Pak Aldo ya. Dan saya juga mohon maaf sebelumnya kalau memang misalkan tadi ada beberapa pertanyaan juga yang memang dijawabnya via kolom chat gitu ya oleh para panitia seminar. Dan di sesi selanjutnya kita akan foto bersama sebagai acara terakhir pada webinar hari ini kepada para peserta dan Bapak Ibu Kaprodi semuanya. Harap menyalakan kamera Zoom-nya dan memasang background webinar hari ini dan berikan pose seperti ini sebagai tanda kompeten ya. Semoga kita semua nanti bisa mempunyai sertifikat yang sudah tingkatnya BNSP lah gitu ya minimal. Oke, baik, saya akan coba screenshot nih, slide-nya juga lumayan panjang ya gitu. Jadi tolong teman-teman semua dinyalakan kameranya dan posenya seperti ini, kita samaan semua gitu ya. Ini bukan pilkada atau apapun, satu atau dua, tapi lambang checklist atau kompeten dari sebuah sertifikasi kompetensi. Baik, hitungan ada di saya, gitu ya. Untuk slide pertama, siap, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya, ini ada 8 slide kurang lebih. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga, siap, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Slide keempat di sini. 3, 2, 1. Oke, slide kelima. 3, 2, 1. Oke, slide ke-6 sampai terakhir sepertinya tidak ada yang menyalakan on-cam ya, gitu. Jadi baik, tidak apa-apa. Oke, baik, berakhir sudah rangkaian acara webinar kita untuk hari ini ya, yang sudah kita mulai tadi sejak jam 19.00 atau jam 7 malam tadi sampai sekarang sudah menunjukkan jam 8.41. Saya juga nggak tahu ya kalau di masing-masing daerah seperti di Surakarta sekarang sudah jam berapa gitu ya, karena kalau di Jakarta sekarang jam 8.41 malam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Bonardo Aldo Tobing, BSCBA, selaku narasumber utama kita malam ini, dan kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, baik kampus utama serta PSDKU yang hadir pada malam hari ini, serta terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa isi link kuesionernya dan absensinya, subscribe channel YouTube BSI juga. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Pak Aldo, bisa open-minded wawasan kita semua nih, biar kita bisa paham betapa pentingnya sih sertifikasi kompetensi dalam pembangunan SDM unggul untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana pada saat ini masih masuk dalam masa pandemi ya, pandemi COVID-19. Gimana biar kita lebih bisa bersaing nantinya dengan para SDM yang lain untuk memajukan negara kita tercinta yaitu Indonesia. Baik, sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam acara webinar kali ini. Acara hari ini saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat malam. Terima kasih Pak. Malam. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Saya live ya. Silakan Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih.
masalah hidupmu. Ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia cara